Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Zulia Rahayu dengan NIM 220630015 akan mempresentasikan materi saya yaitu jembatan pembanding kapasitansi, jembatan Maxwell, jembatan Wien, dan jembatan Anderson. Yang pertama, jembatan pembanding kapasitansi. Jembatan pembanding kapasitansi eh, eh, digunakan untuk pengukuran kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah kapasitansi yang diketahui. Kedua lengan pembanding adalah resistif, yaitu tahanan variabel R1 dan tahanan variabel R2, dengan standar terdiri dari tahanan variabel Rs dihubungkan seri dengan kapasitor standar kualitas tinggi Cs. Cx adalah kapasitansi yang tidak diketahui. Rx adalah tahanan bocor kapasitor. Impedansi dinyatakan dalam bentuk bilangan kompleks. Substitusi nilai impedansi kepersamaan dengan menyamakan bagian-bagian nyata dengan menyamakan bagian-bagian real agar memenuhi kedua syarat setimbang dalam konfigurasi jembatan harus mengandung dua elemen variabel R1 dan Rs. Yang kedua, jembatan Maxwell. Jembatan Maxwell digunakan untuk mengukur sebuah induktansi yang tidak diketahui yang dinyatakan dalam kapasitansi yang tidak diketahui. Pada gambar ditunjukkan rangkaian jembatan Maxwell di mana salah satu lengan pembanding mempunyai sebuah tahanan yang dihubungkan paralel dengan sebuah kapasitansi. Impedansi ketiga lengan dan admitansi lengan satu dinyatakan dalam bentuk bilangan kompleks. Persamaan umum keseimbangan jembatan menyatakan seperti rumus. Substitusikan harga Z2, Z3, Z1, dan Z ke dalam persamaan dengan menyamakan bagian-bagian nyata dan dengan menyamakan bagian-bagian nyata. Karena jumlah sudut fasa dari elemen resistif pada lengan 2 dan 3 sama dengan 0, maka jumlah sudut fasa pada lengan 1 dan 4 harus sama dengan 0. Syaratnya kedua kesetimbangan. Untuk menyeimbangkan jembatan Maxwell, pertama-tama yang dilakukan adalah mengatur tahanan R3 untuk kesetimbangan induktif dan kemudian mengatur R1 untuk kesetimbangan resistif. Jembatan Wien. Jembatan Wien memiliki sebuah kombinasi seri RC di dalam satu lengan dan sebuah kombinasi paralel RC dalam lengan di sebelahnya. Impedansi lengan 1 adalah Z1 sama dengan R1. Admitansi lengan 3 adalah Y3 sama dengan 1 per R3 tambah Joule C3 dengan menggunakan persamaan dasar untuk kesetimbangan jembatan dan memasukkan nilai-nilai yang tepat diperoleh. Perhatikan bahwa kedua persatuan bagi setimbangan jembatan sekarang menghasilkan sebuah persamaan yang menentukan perbandingan tahanan R2 bagi R4 yang diperlukan, dan sebuah persamaan lain yang menentukan frekuensi tegangan yang dimasukkan. Dengan perkataan lain, jika kita memenuhi persamaan R2 per R4 sama dengan R1 per R3 sama dengan C3 per C1. Maka jembatan tersebut akan setimbang. Dalam kebanyakan rangkaian jembatan Wien, komponen-komponen dipilih sedemikian sehingga menyederhanakan persamaan kesetimbangan menjadi R1 per R4 sama dengan 2 dan persamaan frekuensinya menjadi F sama dengan 1 per 2 P F C, yang merupakan pernyataan umum bagi frekuensi jembatan Wien. Dalam sebuah jembatan praktis, kapasitor C1 dan C2 adalah kapasitor tetap dan tahanan R1 dan R2 adalah tahanan variabel yang dikontrol oleh sebuah poros bersama dengan menetapkan bahwa R2 sama dengan 2R4. Jembatan dapat digunakan sebagai alat pengukur frekuensi yang disetimbangkan oleh satu pengontrol tunggal. Pengontrol ini dapat dikalibrasi langsung dalam frekuensi. Yang keempat, jembatan Anderson. Jembatan Anderson terdiri dari 4 lengan AB, AD, BC, dan CD.
Lengan AB jembatan terdiri dari induktasi yang tidak diketahui yang diukur secara seri dengan resistansi non-induktif R1 dan R1 menjadi resistansi induktor. Gambar di samping menunjukkan diagram rangkaian jembatan Anderson dalam kondisi seimbang. Lengan AD, BC, dan CD terdiri dari resistansi non-induktif, standar R2, R3, dan R4 dengan nilai yang diketahui. Terdiri dari persimpangan ekstra E yang resistor variabel R dihubungkan antara E dan D, kapasitor tetap antara E dan C, dan indikator 0 atau detektor antara E dan B. C sama dengan kapasitor standar dengan nilai tetap yang diketahui. R2, R3, R4 resistansi non-induktif, H1 induktasi diri yang akan diukur, R1 sama dengan resistansi induktor yang tidak diketahui. Baiklah, sekian hasil dari presentasi materi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.